Ada satu momen, akhirnya pengaruh sekarang mulai ke anak-anak. Saat ambil rapot malah nggak berharap untuk dedinya datang gitu loh. Itu dedi kamu yang kemarin nikah terus ya gitu. Jadi dia kayak kebawa moralnya. Ada wanita yang sangat sedih pada saat itu, tersakiti banget, yaitu Rama. Dan itu kisahnya bersamaan. Rama dan Saskia itu satu. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat di mana kita akan ngobrolin cinta, kehidupan, dan kebahagiaan dari yang manis, asam, sampai pahit, tapi tetap bisa ditertawakan. Aku Selvi Kitty, dan kali ini aku deg-degan banget ya, dan juga penasaran karena tamu kita adalah sosok yang hidupnya tuh penuh plot twist banget ya. Terus headline dan quote-quotesnya tuh kadang bikin mikir tapi bikin ngakak gitu ya. Udah presenter, entertainer juga, public figure, dan sekaligus mungkin pria dengan segala kisah cintanya yang selalu rame. Siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo? Kenapa harus selalu begini? Ya udah jadi jargon kan. Kalau apa? setiap keluar itu artinya salam akidah sebenarnya. Salam akidah Ya. ya. Jadi kayak aku itu lemah ya tanpa sang kuasa gitu. Kan menunjuk ke atas sebenarnya. Gitu. Cuma orang banyak menganggap itu kayak gejala stres ya orang ya. Padahal itu ada makna ya. Itu cuma orang-orang aja seperti itu gitu. Orang-orang yang paham kali ya. Aduh. How are you tomorrow, Selvi Kitty? Tomorrow, today Ya, kali. siapa tahu besok nggak ketemu kan, kita borong kan. Iya. Tapi alhamdulillah bisa ketemu Iya, begini. benar. Iya, betul. Tapi aku mulai dulu sama kamu. Kamu Apa? gimana kabarnya hari ini? Tadi gimana macet? Ya lumayan lah. Cuma kan kita tadi as a mother bike ya. Jadi cepet lah kita. Oke. Pakai motor kayak Satria Baja Hitam lah. Cepet-cepet. Ya dunia udah biasa lah dunia kita Iya, ngejar-ngejar betul. waktu kayak Ngejar begitu. waktu ya. Karena waktu Tapi kan adalah- itu respect karena waktu adalah jam ya. Oke. Ya, karena waktu adalah jam gitu loh. Tapi kalau ketemu kamu, serasa kayaknya jam pengen aku matiin. Kenapa tuh? Karena biar kita selalu bersama. Aduh, baru opening udah kasih quote-quote yang bikin aku jadi semriwing gitu ya. Betul, quote-quote Oke. ini juga yang bisa naklukin persirkelan kamu ya sebagai penyanyi dangdut ya. Kenapa? Ya kan dengan quote akhirnya memudahkan telinga wanita itu untuk jatuh Jatuh? ke pelukan akhirnya dengan quote, ya kan? Kayaknya beda deh, penyedot mana ya? Penyedot mana nih? Ya ada goyang itik, goyang macan, goyang serigala. Makanya aku bukan bikin rumah tangga, lebih kepada taman safari ya. Makanya aku kumpulin ya semuanya ya gitu. Oke, oh Vicky, nih Apa, banyak Selvi? orang bilang tuh hidup kamu itu tuh kayak sinetron kejar tayang gitu ya. Udah judulnya gonta-ganti, pemainnya gonta-ganti, tapi peran utamanya tuh tetap kamu gitu loh. Nah aku tuh mau langsung nanya ya, capek nggak sih jadi Vicky Prasetyo yang hidupnya harus selalu rame, padahal mungkin tuh sebenarnya kamu tuh juga pengen hidup normal dan tenang gitu. Wah ini podcast ini sisinya beda banget loh. Angle-nya tuh angle bener-bener human ya. Angle memanusiakan gitu loh. Coba bagaimana gitu loh. Kan pengen tahu. Iya Coba, betul gimana? betul. Ini yang nggak ini ya. Sebenarnya kalau lelah enggak lah. Yang pasti semua resiko kita as entertainer ya. Kita menjadi badut yang di make up untuk kebutuhan orang agar ketawa pun kita lakukan ya. Tuh. Sebenarnya nggak seperti itu. Cuma ada satu momen akhirnya pengaruh sekarang mulai ke anak-anak. Anak-anak saya itu ada beberapa saat ambil rapot malah nggak berharap untuk dedinya datang gitu loh. Ya, Kenapa? ini unik. Ya karena banyak mereka menganggap bahwa itu cinta, misalkan anakku yang paling besar gitu loh. Itu dedi kamu yang kemarin nikah terus ya gitu. Jadi dia kayak kebawa moralnya. Walaupun itu kayak bercandaan di lingkungan temennya tapi jadi bullying. Oh, oke. Nah, makanya hal itu yang sekarang mulai dibenahi, yang tadi dibilang lelah sih nggak di industrinya, tapi kita memilah karena ada yang korban secara sakit mental dari apa yang kita lakukan, Betul. yaitu orang-orang terdekat kita gitu loh. Terus gimana tuh kalau misalkan ada anak yang tadi abang bilang tuh kayak ada yang bully, cara ngasih tahu ke anaknya tuh gimana dong kalau misalkan di lingkungan sendirinya tuh udah dicap seperti itu gitu orang tuanya? Aku bilang, Kak Cinta, Tuhan itu menciptakan dua tangan untuk kita, pasti memiliki alasan. Yang pertama, dua tangan kita nggak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan buruk tentang kita. Setuju. Tapi dua tangan yang Tuhan berikan untuk kamu, tutuplah dua telinga agar kau fokus terhadap apa yang menjadi pendirian. Jadi kalau menurut aku, ya udah, kita milik publik.
Apapun penilaian udah menjadi bagian resiko. Betul. Cuma nggak berarti kita harus mengelola benci juga kepada orang yang membicara buruk tentang kita. Ya. Kayaknya gue santai-santai aja sih di sisi itu. Gitu. Cakep dong. Wuih. Oke, tapi ini ya, kalau ngomong-ngomong cara berbicara gitu ya, ngomong Bang Vicky itu kan sering viral karena kayak kedengeran pinter, tapi juga bikin orang mikir 2 kali kadang ya. Gue juga kadang sempet lihat video yang zaman dulu banget kamu, maksudnya yang dengan ada sisasi-sisasinya gitu loh. Sisasi. Gitu kan, itu tuh spontan, apa memang kayak dipikirin dulu gitu loh. Pernah gak sih kayak ngomong panjang lebar terus kayak tiba-tiba gue mikir, ngomong apanya tadi ya? Gitu. Oh, ya jadi ada penemu sempak monyet dari Finlandia ya. Ya emang ini ada filsufnya ada memang. Ya, Mr. George dia pernah bilang di dalam pidatonya ya, I will the rise of your home and your the dine in the dog. Jadi memang ada itu ya. Memang bahasa Inggrisnya keraton ya, ini agak beda ya. Jadi dia bilang bahwa ya apapun di dalam kehidupan kita ya pasti akan ada resiko. Gitu. Makanya untuk mencapai sesuatu kita perlu ditertawakan untuk jadi perhatian orang lain. Cakep tuh. Kita perlu ditertawakan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Gitu. Jadi ya kayak satu kelas yang lu mau bersinar, lu nggak boleh jadi orang yang diem. Benar. Ya kita buka aja ya. Gue jadi pengabdi industri yang bermain peran bukan kita yang sebenarnya. Betul. Ngomong ngaco, bahasa Inggris yang gitu ya. Merusak. Ya mungkin budaya asing sukses merusak generasi kita ya. Cuma satunya orang Indonesia yang bisa merusak kebudayaan asing kan dengan bahasanya cuma saya nih. Dari Indonesia ya walaupun itu tidak membanggakan tapi minimal jadi sejarah lah. Nah, gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu itu sebenarnya jadi ciri dan karakter. Betul. Nah, makanya dengan bahasa dulu tuh kudeta cinta, labil ekonomi, 29 my age. Ya. Kalau rendah hati itu ya low liver. Terus apa lagi ya? Kalau tetangga naik bor kan aslinya, tapi kita bikin my friend second home karena dia teman kedua kita setelah rumah. Ya itu memang hal yang kita pikirkan jadi kreatif. Betul. Tujuannya apa? Untuk membuat orang tertawa. Jutaan pemirsa penonton TV yang tertawa dari kebodohan yang kita lakukan, minimal 1, tidak melukai bercandaan fisik saat kita lagi bermain peran. Misalkan, selfie Kitty, apa? Lihat dong, tangan kamu, kenapa? Misalkan, besar banget sih, kayak keamanan hajatan, contoh. Memang lucu. Tapi kan kadang kita nggak tahu kalau itu melukai orang apa enggak. Iya, karena iya kan? Ke fisik gitu ya. Iya, misalkan kayak bercandaan, kamu cantik tapi satu kekurangan, kenapa? Ya maaf ya, betisnya aja. Kenapa itu? Ya karena kayak back Barcelona misalkan Puyol. Beda kan? Itu mungkin akan menyakitkan hati orang. Iya. Nah tapi aku bermain dengan candaan yang orang membodohi kita. Tapi satu sisi di belakang aku menertawakan mereka. Karena mereka yang masuk ke dalam perangkap permainan kita. Cakep tuh. Bermain peran ya. Iya. Bermain peran itu emang penting. Masalahnya kebablasan di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang salah. Udah berapa kali ya Bang Nika ya? Ya, bercandaannya sih kan 24 tuh sama Raffi Ahmad kan. Bercandaan tuh. Vicky Prasetyo, berapa kali kamu menikah? Dulu kan program Oke Bos ada kan. Selfie juga pernah nggak sih? Ya, yang mana yang terdaftar? Iya. Yang terdaftar di KUA? Iya, 3. Yang tidak terdaftar? Oh, bioskop. Berapa? 21. Jadinya 24. Itu tuh bercandaan. Tapi ada efek dari situ ya? Rakyat percaya. Sampai mama saya tuh, ya Allah kapan Fik, mama nikahin kamu 24 kali, itu nggak ada gitu-gitu. Udah stop bercandaannya. Lama-lama kita kayak, oh ya industri itu nggak bisa kita mikirin ego sendiri ya. Ternyata ada ibu yang nangis, ada anak-anak yang akhirnya kena efeknya ya? Ya penghakiman sosial gitu loh. Ya itu aja sih. Tapi kalau kita public figure kan ya lucu-lucu aja, tapi ada berdampak sih. Betul, iya gitu. Betul. Oke. Ih boleh banget dong tepuk tangan dong, Sepi amat. Oke Bang, nih sering banget dicap sebagai pria penuh drama. Tapi kalau lagi sendirian dengan tanpa adanya kamera atau mungkin kayak netizen yang menghakimi, Bang Vicky itu orang yang seperti apa sih sebenarnya?
Ada penemu gendang Metallica ya. Haji Sobri, dia pernah bilang di dalam, iya, pada penemu gendang Metallica emang dia. Ya, kan Metallica kebanyakan turunan Amerika, cuma dia turunan Nagrek ya, maksudnya deket Garut rumahnya, jadi lewat ya. Jadi dia pernah bilang bahwa biarlah keburukanmu diketahui orang lain, tapi kebaikanmu hanya diketahui dirimu dan Tuhan. Jadi kalau di saat kesendirian, ya memang perenungan aja gitu loh. Jadi kita kayak kadang menertawakan apa yang kita mainkan dalam peran. 1000% saya jamin bukan apa yang mereka lihat di stasiun TV sih. Tapi saat sendiri ya lebih ngerenung. Karena pada dasarnya kita udah terlalu jauh nih mainnya gitu loh. Dengan seorang Vicky Prasetyo yang maaf dulu kita santri 9 tahun, beberapa tahun kita ada di lingkungan pesantren. Kok kayaknya makin jauh ya mainnya gitu loh. Terus dikasih privilege nama, dikasih privilege terkenal, dikasih privilege materi dan lain-lain. Kok malah star syndrome? Kamu banyak menggunakan hal-hal mungkin untuk bisa yang akhirnya kamu anggap main-main tapi jadi nyakitin hati wanita gitu. Kan perenungan kan gitu. Jadi saat sendiri kalau ditanya kita menertawakan kelucuan cerita kita sendiri sebenarnya. Gitu. Karena ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Khawatir itu pasti akan datang lah sama diri kita gitu loh. Cuma kalau lagi kita main sih ya memang jalan-jalan aja. Main peran kita mau apa gitu loh. Cuma kalau lagi merenung sendiri ya bukan tujuan sih untuk menjadi entertainer. Meskipun kita pernah punya program alhamdulillah ya banyak dan lain-lain gitu. Tapi ini bukan tujuan sih. Tapi tujuan yang sebenarnya ya pengen jadi penceramah sebenarnya. Hah? Serius? Serius. Yang bener Beneran. Pengen jadi penceramah. Karena kan mama Ema itu cita-citanya cuma aku dengan susah menyekolahkan kamu di pesantren ya supaya kamu punya ilmu agama dan bisa syiar gitu. Sebenarnya pengennya jadi penceramah. Serius nggak sih ngomongnya? Beneran. Beneran nggak sih? Beneran demi Allah tuh. Okay. Beneran. Cuma memang kalau kita jadi penceramah, ya mungkin ilmunya ada ya. Cuma kan orang jadi menertawakan akhlak kita kan. Gitu kadang-kadang kan. Ilmu ada cuma kadang-kadang mati di kelakuan kan. Percaya apa enggak gitu ya, gue aja bisa ketawa loh, masa jadi penceramah sih. Iya. Tapi kalau dari histori kan 9 tahun pesantren kan ya? Iya. Ya kita belajar. Kayak, ya aku pernah kitab gitu. Talimu Ta'lim, Tankul Kauli, Matan Julumiyah. Kalau fikih usul fikih itu dulu kita belajar meskipun dasar ya karena dulu masih kecil kan kitabnya tuh Safinatun Najah, kita belajar nahwu ya kayak ya fa'ala yafulu falan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa jaka maf'ulun ufula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasurain terus lah. Itu kita belajar memang gitu loh. Terus sisi sosok si Vicky Prasetyo ini kemana ya gitu. Kok makin lama setelah dapat nikmat privilege lebih dari Tuhan kok kamu malah jaraknya jauh gitu. Sebenarnya perenungan tadi lari. Kenapa sih kamu kalau sendiri apa yang kamu lakukan? Ya sekarang keresahan yang ada. Gitu sih. Sekarang makanya nggak terlalu juga kayak ambisius untuk nguber. Makanya manajer kita juga agak pusing. Kenapa sih? Udah jarang syuting, kayak pengen maunya apa gitu loh, jarang gitu loh. Ya sekarang tanjatannya jujur kemarin tarung di politik. Ya kan? Sama dong kalau gitu. Pencapaiannya udah itu, udah nggak ada lagi kayak dibikinin program pun jujur sih. Berapa kali, ya ada beberapa stasiun TV yang dulu, ayo kita bikin program lagi ini, yuk kita coba dulu. Real sih, bukan nggak bersyukur. Udah nggak ada lagi pencapaian di stasiunnya apa. Ya alhamdulillah kita punya beberapa program yang lumayan juga gitu loh. Terus ya sedikit banyaknya udah udah melalui fase itu. Sekarang udah nggak ada tanjatan lagi buat kita mau kemana lagi. Harus ada suasana dan area baru untuk kita ada di situ. Kalau hablum minanas ya udah larinya ke politik. Jika dia itu amanah. Amanah nggak ya kita nggak tahu kan. Perjalanannya belum bisa baca. Setuju. Aduh. Dalam banget sih ini ya. Iya tapi emang bener semuanya. Aduh luar biasa ya jawabannya. Dari pengalaman, jadi kesan. Mineral water. Iya. I wanted to drink. Oh boleh. Silakan. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan cuma properti, ini benar air ya. Tapi jujur Bang, dari sekian banyak kisah cinta nih ya yang pernah kamu jalanin, salah satunya mungkin ada beberapa teman aku juga ya yang bisa dikatakan bukan korban tapi mungkin mantan gitu ya. Ada nggak sih satu kisah cinta yang beneran cinta? Dan kalaupun ada tuh sampai siapa sih? Sebenarnya dari semua wanita yang kita pernah jalanin dalam hidup ya orang pasti prediksi si A, si B, si C yang mereka lihat di TV kan. Padahal ada satu nama wanita yang bernama Rama Nuraini. Itu wanita pertama kali saya menikah dengan dia. Terus kalau menurut saya, terlepas dia nggak diketahui publik, tapi momen ini sebagai jejak digital saya harus menyampaikan. Sebaik-baiknya yang pernah ada di dalam kisah saya, mau siapapun itu. Ya, tidak bicara entertain, bicara real dari hati. Karena ini juga nggak ada kepentingan industri, ini ya tabungan tayangan aja lah. Gitu loh. Kita juga nggak berharap jadi bagaimana ya. Ya, ibu dari anak-anak saya yang pertama itu namanya Rama Nuraini. Pertama kali saya menikah 2005. Dia sebelum sama Saskia. Iya. Dan sebenarnya ketemu akhirnya. Rama itu sama Saskia akhirnya pernah ketemu. Jadi kalau aku bicara, maaf banget, orang saat ini mungkin ya, oh Saskia ini enggak sih. Sebenarnya korban utama yang ditersakiti itu Rama. Karena saat aku jalanin sama Rama, ya jalanin sama Saskia. Tapi Saskia juga di dalam posisi yang memang nggak tahu. Itu mah karena kenakalan laki-laki aja memaintains. Tapi akhirnya ketahuan. Cuma kalau posisi kalian bicara, aduh kasihan ya. Ya kalau diperingkatin ya, yang korban utamanya itu ya Rama. Masih ada Bang orangnya? Masih ada. Dan komunikasi aja gitu loh, umum. Dan dia ketemu kok sama Saskia. Dan ini first time saya nyampein ini, cerita realnya. Karena bagi saya ya udah. Harus ya appreciate ini pertama, oke. Dan ini gue datang ke sini as a friend, gue mau ngebantu Sylvie buat punya karya. Ya, nggak ada yang calling gue as a, maksudnya bicara manajemen, niatan materi atau apapun nggak ada ya. Real kita mau bantu. Maksudnya kenapa gue mau cerita kayak gini bukan kepentingan untuk AdSense atau kepentingan untuk tayangan atau apa. Enggak sih, memang cerita hidup yang gue mau ceritain aja sambil ya gue bisa nolong temen gitu loh. Dan butuhnya ya bukan industri, maksudnya cerita apa adanya yang memang belum pernah gue ceritain. Ya sekarang harus gue buka dengan kekhawatiran kita nggak tahu usia kita ditutup kapan sama Tuhan. Minimal ada jejak digital yang gue sampein dari kisah ini. Ada wanita yang sangat sedih pada saat itu, tersakiti banget, yaitu Rama. Dan itu kisahnya bersamaan. Rama dan Saskia itu satu. Wow, baru jujur pertama kali nih ya. Iya, first time ini ngomong. Tapi ya ini bukan bahan untuk mana yang paling tersakiti ya. Salah di saya lah, lelakinya lah yang membuat akhirnya situasi itu terjadi. Ya tapi kan kalau misalkan lihat dari media sosial gitu ya, dulu kan memang yang pas viral-viralnya kan memang kelihatannya memang Zaskia kan yang terkesan memang disakiti sama kamu, entah apa berita-berita yang lain-lain gitulah. Aku juga ya real ya. Aku gitu. yakin Saskia itu pada saat itu kita sama-sama cinta. Ini kita nggak pernah ngomongin apapun ya, karena kan TV juga terbatas ya. Ini kan ya udah di YouTube sebagai sarana media sosial platform kita sampaikan bahwa real Saskia itu pakai cinta dan perasaan. Aku aja yang pada saat itu nggak menjaga itu dengan baik. Dia udah banyak pengorbanan yang dia lakukan dengan cinta dia yang besar gitu loh. Dan kita akhirnya juga hidup ya, kita ya bersama. Gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, sekarang udah punya kehidupan siapapun. Ini hanya cerita lama ya memang kita hidup bersama gitu loh, dan terikat gitu loh, terikat dengan komitmen gitu loh. Kita hidup bersama dan setiap hari kita bersama gitu, dan tahu bagaimana dia sedih saat nangis, bagaimana dia jadi wanita hebat yang ngelola hidupnya saat aku sakitin dia orang yang nggak pernah ngomel. Udah ketahuan nih kita nih selingkuh di depan dia, itu wanita yang diem. Bahkan kalau perlu dia nyiapin makan di saat hati dia luka, dan dia nemenin di sebelah meja. Makanya kita, aduh. Ini gotik nih? Iya. Wow. Waduh, ini hebat banget sih wanita. Cuma kan kita sadarnya belakangan. Setelah semua terjadi baru kita simpulin, gila ya kalau emang dibalik, ya dia wanita terbaik.
Tapi kalau nanya tersedih, ya aku bilang ya Rama dengan segala kisahnya dia. Tapi kalau Saskia itu maintenance wanita terbaik yang pernah ada dalam hal apapun. Wih, Tegoti. Ya, dan Serius? iya, maksudnya dan cerita ini bukan berarti menghakimi figur-figur Iya, ya. iya. Maksudnya aku clearin sekali lagi ya, aku nggak ada kepentingan di direct industri, makanya aku sampein tuh, maksudnya supaya ini real kan, bukannya kita set up gitu loh. Iya. Kan sekarang kita udah bingung nih ngebedain ini orang tayangan ini serius nggak, ini apa nggak gitu kan. Tapi ya untuk kita ngomongin apa adanya, clear sebagai seorang pria, kita gagal sih menjaga wanita-wanita terbaik sebelumnya yang pernah hadir di hidup kita. Makanya sekarang siapapun pria yang bersama dengan dia ya baik nanti bersama dengan Rama ataupun saat ini bersama sama Saskia, sumpah saya bersaksi mereka adalah wanita-wanita terbaik yang harus kalian jaga. Menyentuh sekali ya. Ini jadi serius ya. Iya benar makanya. Kita Tapi kan yang harapnya aku baru tahu ya. juga loh. Kalau misalkan kamu nggak buka juga gue nggak tahu loh karakternya dia itu memang seperti itu, ternyata baik banget berarti ya si Teh Gotik Iya. ini ya. Dan Bisa sampai kayak gitu. iya kita Bisa interaksi ya ke beberapa teman-teman ya. Kita numpang makan di rumah Baby Z, kita ketemu siapa, terus waktu itu ya cerita aja ya dia pakai kendaraan aku gitu kan. Terus pada saat itu juga aku lagi ngejalanin juga sama Iva Trio Macan. Astagfirullahaladzim. Iya kan kita menceritakan hal yang udah lama terjadi kan. Gitu. Iya. Terus dia ngeliat gitu. Wah, itu kan mobilnya si Mas ya. Kok itu ya rame. Aku nganterin umroh di TV, aku nggak nongol karena ngejaga beberapa orang yang saat itu juga hatinya Jalan masih gitu ya. bersamaan. Ya udah, gitu loh. Nah, hikmahnya apa? Biarlah cerita ini saya menjadi lilin kecil yang membakar untuk menerangi sekitar bahwa ini adalah salah. Tapi setiap orang itu memang pernah bikin kesalahan, ya kan? Termasuk kita semua lah. Tapi nggak semua kesalahannya tuh kayak bisa viral secara nasional kayak Bang Vicky. Apa-apa langsung viral, apa-apa langsung viral. Menurut kamu, apa sih sisi positif dari hidup yang selalu disorot sama netizen dan kamera? Sisi positifnya? Yang pertama, saya akan bersaksi bahwa saya nggak pengen awalnya merencanakan di situasi ini. Ini bonus. Karena pada saat itu ya udah sebenarnya pacaran sama public figure ya bukan hal baru juga kita deket. Ya mungkin kalau aku beberapa ya dulu sempat deket sama. Masa Iva Trio Macan pernah juga? Pernah. Aku sempat deket ya sama. Kalina. Ya beberapa lah gitu loh. Yang udah almarhum juga kan. Ya masih A, si B, si C, si D gitu loh. Terus tiba-tiba aku tuh nggak mau masuk kamera karena saat masuk kamera gue sama dia nanti gue akan ketahuan. Ini sumpah ini first time banget nih gue ngomong sampai seterbuka kayak begini. Karena nggak pengen gitu loh. Cuma karena pada saat itu pagi-pagi ya menjelang acara lamaran, ya Saskia tuh kita saling berdua gitu loh. Ya udahlah Bismillah kita ini gitu loh. Aku akan publish. Itu pada saat itu tuh aku ya lagi sahabatan juga lah. Cynthia Sari datang ke hotel tunangan untuk diskusi. iya. Bukan, Haminnya. Oh, okay. Karena kan dia sahabatan juga kan. Cynthia Sari yang dulu Kita tahu. bukan empat mata jadi kosnya tukul sebelum pegang. Ya diskusi aja, kamu udah yakin mau jalan? Iya doainnya gitu. Itu bener-bener memang dilema. Karena apa? Dulu tuh nggak kepengen juga aku terpublish. Orang aku lagi jalanin sama beberapa artis-artis lain. Jadi nggak perlu juga aku exposure gitu loh istilahnya dulu. Mau ngapain ya kalau publish ya udah habis perjalanannya karena udah ketahuan kan. Kan kita ngejalanin, kita maintain semuanya. Jadi pas lagi sama Gotik, artinya jalan juga sama beberapa artis. Cuman cuma sama Gotik doang waktu itu publishnya. Ya kan karena akhirnya ya udah deh. Akhirnya milih dia gitu loh. Jujur, nggak pilihan juga yang utama pada saat itu. Karena banyak juga ngejalanin sama yang lain kan. Orang yang nggak kenal aja itu dulu nggak zamannya media sosial kan. Zamannya infotainment kan. Iya. Itu lah. ngomong gitu loh. Saya udah pernah sama Vicky. Padahal supaya dia naik doang. Dan kita nggak tahu kisahnya. Ya kan emang lagi viral banget. Aku juga tahu kamu tuh pas berita banget itu. Nah, kan akhirnya kita mau nggak mau ada di situasi yang bukan kita sebenarnya kan. Karena udah diberitain, orang gua ngeberitain macem-macem, sumpah lah, A, B lah, inilah itu, ya udah. Makanya terciptalah vikinisasi lah, inilah, terus program-program lah, jadi bodoh lah, apalah, ya udah. Kalian kan yang mau ini. Ya udah saya memainkan peran yang kalian mau.
Kagok gitu ya? Media kan yang udah membesarkan. Sekarang udah saat besar, ya udah saya juga punya pride untuk kalian bisa bayar. Berapa nilai pekerjaan yang akhirnya jadi kebahagiaan buat circle saya yang selama ini nangis setelah kalian buat dengan giringan opini berita-beritanya yang belum tentu fakta. Betul. Akhirnya mau nggak mau jadi entertainer sejati dan alhamdulillah sih. Akhirnya ya kita malah yang bertahan sekarang gitu loh. Daripada mantan-mantan kita yang ada. Mungkin karena kondisi yang lain saya nggak tahu ya. Ya itu, ceritanya kalau memang realnya kita bicarain apa adanya, pertama tuh nggak ada tujuan. Cuma di saat kalian udah menggiring orang, kalian bikin semau-mau, infotainment. Sekarang kan mau bilang saya pria baik-baik udah berubah pun tetap. Kalian udah ini, wah playboy, Vicky itu ini gitu loh maksud saya. Iya. Cus dulu biar gak selek. Gila banget ya. Iya. Tapi ada dendam gitu nggak sih sama opini-opini di TV yang mereka ciptakan beritanya tuh yang tidak sesuai fakta? Nggak dendam, cuma kita maintenance. Kalian yang menciptakan robot ini nggak ada jadi ada. Kalian menciptakan robot ini dihujat untuk demi kepentingan share rating kalian. Betul. Kalian yang menciptakan ini jadi orang robot yang jadi bahan tertawaan untuk rating-rating kalian. Kalian menciptakan kisah-kisah yang belum tentu benar untuk rating kalian. Sekarang saat robot itu besar dan bernilai, kamu juga harus bayar mahal. Karena saya udah punya nilai dari apa yang kalian mainkan. Wih, itu benar. Gila, ini dalam banget ya. Nggak, itu benar. Benar. Kan emang mereka selalu mementingkan rating gitu ya. Dimana sekarang abangnya udah besar, baru kamu balik tembak ya kan? Sampai, segitu Fik harganya? Iya. Wih. Aku bilang, mahal gitu. loh, dipanggil lollipop loh. Mahal banget ya. Bukan di sini. Maksudnya di stasiun TV tadi kamu bahas berapa nilainya. Iya. Aku pernah nge-host ya, 1 malam ya, acara TV ya. Dan brand, 150 million. Clear. Wow. TV doang? Iya. TV tuh? Iya. Berapa bulan cairnya? Karena waktu itu brand kali ya, cepet jadinya. Oh cepet ya? Iya. Maaf ya, tapi emang itu fakta ya. Oke lah kalau gitu. Kita main ke games, oke? Oke. Nah, aku akan bacakan beberapa kalimat mode filosofis ala Bang Vicky Prasetyo. Tapi, ada tapinya. Kamu wajib menerjemahkan sendiri ke bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh orang-orang biasa kayak kita gitu ya. Okay. Jadi, orang-orang biasa nggak tuh. Kayaknya punya bahasa sendiri daripada manusia normal, orang-orang biasa aja ya, menurut pengalamannya sendiri. Oke, yang pertama. Hubungan ini mengalami degradasi makna karena ekspektasi yang tidak tervalidasi. Hubungan ini degradasi itu karena klub bola yang sudah tidak lagi bermain di Liga Utama. Jadi udah terbuang. Berarti hubungan ini sudah menjadi kisah dan kamu menjadi orang yang terbuang di dalam kisahku. Oke. Ya, terus sorry balik lagi karena ekspektasi yang tidak tervalidasi. Harapanku tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirimu. Jadi kita misalkan ekspektasinya dia jadi seperti A gitu loh. Oh ternyata setelah jalan, oh kamu B ya. Gitu. Itu kan dari sifat, dari karakter, dari apa gitu. Nah tadi bahasa tadi itu pengertiannya, ya. Kalau disatuin tuh hubungan ini mengalami degradasi. Nah, hubungan ini telah selesai. Karena kamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang menjadi tujuanku. Oh, ya gitu ya berarti ya. Iya. Hubungan ini sudah selesai karena kamu tidak sesuai dengan harapan. Awal kalimat sih bingung ya? Iya, degradasi. Ibu yang melahirkan saya aja kadang-kadang bingung. Karena saya suka nanya kan. Mah, secara perluasan rahim, hamil maksudnya. Aku 9 bulan ada di kandunganmu. Kapan saat larva itu menjadi orang yang hadir di dunia ini? Sebenarnya kalau singkatnya, ya mama telah hamil 9 bulan, terus kapan sih aku akhirnya lahir di dunia ini? 18 gitu kan, April gitu sebenarnya. Sebenarnya mau nanya hari ulang tahun. 18 April. Kenapa sih? Aries dong. Aries nih baru bintang tamu nih Aries nih. Iya. 18 April. Aries April. Kambing Jawa. Oke, lanjut yang kedua. Ketika cinta tidak berbanding lurus dengan realita, maka saya memilih jalan kontemplatif. Di saat cinta atau sesuatu lah ya, hubungan ini
tidak sesuai dengan tujuan kita bersama karena permasalahan pandangan hidup, argumen, ideologi tadi, maka aku akan memilih untuk Kontemplatif. aku akan mencari penyambung cinta yang lain. Oh. Kontemplasi. Kontemplatif tuh akan mencari menyambung cinta yang lain. Iya. Selingkuh gitu. Iya. Ganti yang baru. Sebenarnya enggak. Kalau cewek mungkin ego ya nyebut itu selingkuh. Kalau cowok itu lebih kepada pergantian pemain ya. Weh. Kalau cewek mungkin selingkuh ya. Luar biasa kakak ini. Ya kan boleh aja kan di dalam kisah itu Iya, kan. iya, Karena iya, kan iya, pria iya. itu ada 3 tingkatan. Pertama dia harus mengenali. Ya. Kedua dia harus berproses untuk memilih. Nah, yang ketiga, apakah dia layak untuk diajak ke resepsi? Wis. Gitu. Jadi memang ada tingkatan. Cuma di saat proses itu wanita menganggapnya ini playboy gitu loh. Padahal pria juga butuh untuk memvalidasi hidup dia. Wanita seperti apa yang akan melahirkan generasi keturunannya? Wih. Generasi nggak tuh, ya kan? Oke. Ya. Lanjut. Hah. Relasi kami terjebak dalam paradoks romantika yang tidak berkesinambungan. Anjay. Relasi kami Terjebak dalam paradoks romantika yang tidak berkesinambungan. relasi itu lebih kepada hubungan sebenarnya. Ya, hubungan cinta kita tersumbat ya kepada paradoks itu kamuflase sebenarnya. Lebih kepada wanita itu kan, sayang, kalau aku sama kamu, aku nanti akan membahagiakan kamu, melayani kamu. Aku masakin kamu, aku siapin makanan. Tapi begitu nikah, kenapa jadi paradoks itu disebut kamuflase? Sayang, aku lapar. Ya goput lah, kan bisa. Gitu. Nah, jadi beda ya dengan iklan saat dia pacaran gitu loh. Walaupun hukumnya kita bikin rumah tangga bukan rumah makan. Iya. Jadi nggak harus juga memang untuk wanita bisa masak. Ya. Tapi kadang-kadang wanita itu tanpa sadar, dia itu mengkhianati iklannya dia sendiri. Gitu ya, Bang? Iya dong. Oke. Sukanya menunjuk orang yang bersalah daripada dia mengevaluasi atas kesalahan dirinya. Wah. Makanya terjebak di paradoks. Paradoks itu kamuflase. Oke. Romantika yang tidak berkesinambungan? Ya karena memang sudah tidak lagi jadi sebuah kesepakatan bersama. Jadi ya udah cutting aja. Wih. Selesai. Gitu ya. Emang Kamu- iya ya, kita perempuan cuma 2 orang di sini ya. Emang gitu ya? Enggak kan? Ya, Enggak dong. ya Kebanyakan gitu mungkin ya. gini deh. Nabi Adam aja nih, manusia pertama di muka bumi, udah dikasih surga sama Allah. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya diasingkan ke dunia. Karena apa? Melanggar memakan buah kolbi atas rayuan dari wanita. Itu kakek moyang, apalagi saya keturunannya. Jadi memang penggoda utama itu di dalam kehidupan pria memang wanita. Tapi wanita juga yang menguatkan di dalam hidup. Wih, benar. Gitu. Betul. Cuma ya tadi kalimat tadi kalau sudah tidak sejalan, makanya saya sering memberikan sebuah implementasi realita bahwa rumah tangga itu seperti kuku. Kuku. Kenapa? Kalau kuku kamu panjang sampai melukai tangan, tubuh, pipimu, yang potong tangannya atau kukunya? Kukunya? Kalau dalam hubungan ada konflik, yang dipotong itu egomu, bukan silaturahmi dan hubungan kita antara sesama. Wih. Iya, kenapa Dalam ya? wanita lebih memilih menghabiskan waktu dan pikirannya untuk mencari kesalahan? Kenapa nggak jadi penyembuh dari kekurangan pasanganmu gitu loh? Oh, kamu playboy, kamu ini. Ya mungkin Tuhan memilih kamu untuk memperbaiki orang ini. Satu, kamu dapat pahala ibadah karena diuji melalui laki-laki yang seperti ini. Kedua, kamu akan menjadi wanita dewasa dan tangguh. Lebih beda daripada ibu-ibu komplek teman sekelilingnya. Iya. Benar-benar. Kalau direnungin. Ya. Kalau cuma dinangisin dan dikeselin, nggak bakalan dapet hikmahnya. Cobalah berlapang dada untuk bisa melihat general dalam pikiran tentang kekurangan pasanganmu. Baik, Pak Kamu Ustadz. tahu nggak? Pak Ustadz. Ya mungkin di dalam kamu bisa, nggak pulang, pasti kemana nih? Berpikirnya pasti dikelola itu dulu. Wah, nggak pulang, nggak ini, pasti nggak inget. Kamu tahu nggak, tiba-tiba
Saat dia handphonenya mati, dia bertarung dengan dinginnya suasana malam. Iya kan? Udah terik matahari yang dia nggak pikirin untuk cari nafkah, ngebahagiain istrinya dan anaknya di rumah. Tapi kan itu bentuk rasa sayang mungkin sama istri ke suaminya kadang-kadang, makanya harus kayak gitu. Konsep itu nggak salah, bentuk perhatian. Tapi rasa curiga itu buat wanita yang nonton, biasainlah, dikelola untuk jadi positif terhadap pasanganmu. Karena apabila priamu dihakimi, itu akan membuat dia akhirnya tidak memiliki rasa kepercayaan diri saat menghadapi di sekelilingnya. Makanya dia suka menggunakan istrinya sebagai wallpaper handphonenya. Saat dia ketemu masalah di kerjaan, dia lihat istrinya. Saat dia jalan di lapangan, ketemu orang yang lagi konflik, wah cobaannya itu dia lihat istrinya. Saat ujian apapun dia lihat istrinya di wallpaper handphonenya. Kenapa? Karena dia tahu ujian yang paling terbesar adalah ini. Oke, ini bener kan ngomongnya kan? Iya kan? Dalam banget loh. Oke, terakhir, cinta itu seperti kontak batin yang gagal diperpanjang. Cinta itu seperti kontrak batin yang gagal diperpanjang. Orang itu saat akad laku terima nikahnya, ini dengan binti dengan mas kawin sebayar sekian, itu yang dikontrak fisiknya. Tapi dia belum mengkontrak batinnya, jiwanya, rasanya. Kenapa yang selalu dikedepankan mahar yang dibicarakan? Kenapa? Padahal saat akad, yang lebih harus dipentingkan adalah, sudah cukupkah rasa cinta seorang pria untuk bisa memilihmu menjadi pendampingnya sehari-hari? Orang hanya membicarakan tentang berapa mas kawinnya, mau akan ada apa, akan apa. Tapi yang lebih penting, pria itu seperti pasir yang kau genggam. Tinggal pilihan, semakin kau genggam, maka semakin akan jauh dan pasir itu akan jatuh. Semakin kau hanya menadai dan melihatnya, maka dia akan tetap ada di genggaman. Keren banget semua quotes-nya. Potongan TikTok ya. Iya, beneran deh, itu buat potongan TikTok. Bener. Ya ampun, minum dulu bentar, aus. Setelah melewati jatuh bangun dalam kisah cinta nih ya, diketawain udah, tadi sampai disayang juga sama banyak orang udah. Nah sekarang, kamu tuh lagi pengen apa sih sebenarnya dari hidup? Dan ada nggak sih pesan untuk penonton tentang cinta khususnya? Pasangan itu bukan barometer yang jadi tolak ukur dalam fantasi kita. Semakin kita mengejar pasangan terbaik di dalam pikiran kita, semakin kita jauh mendapatkan sesuai apa yang sudah diaturkan sama Tuhan. Kadang-kadang jodoh itu seperti makanan. Tuhan sudah banyak memberi, tapi kita sering menolak hanya karena alasan selera. Padahal kalau kita tahu makna dari perjalanan cinta sejauh ini, menaklukkan memang suatu hal yang membanggakan buat laki-laki. Menaklukkan, oh kamu bisa naklukin si ini. Oh frame-nya Saskia aja ada di Vicky Prasetyo. Oh semua negara-negara beberapa ada di Vicky Prasetyo. Tapi kalau hidup ini diulang, maka aku mau hidup dengan satu wanita dari mulai aku kenal sampai aku menutup mata buat selamanya. Maknanya apa? Kita bisa menaklukkan. Padahal pria sejati sesungguhnya di mata Tuhan bukan dia yang mampu banyak menaklukkan banyak wanita, tapi dia yang hatinya bertahan untuk satu wanita sampai dia dipanggil buat selamanya. Bang, kata-kata hari ini. Untuk pasanganmu, jadilah kau petani padi. Kenapa? Karena pasanganmu juga sama-sama kebutuhan pokok untuk kamu. Tapi jangan pernah menjadi petani pisang. Kenapa? Karena pohon pisang punya jantung tapi tidak punya hati. Catat. Tuh ya pesan buat penonton ya tentang cinta dari Bang Vicky Prasetyo. Oke Bang, terima kasih banget sama-sama. untuk hari ini. Obrolan hari ini bener-bener lollipop banget ya. Tadi ada manis juga, ada pesannya juga, ada asamnya juga. Tapi pahitnya buang aja dulu lah. Tapi semuanya itu yang penting real dan nyata ya. Nah buat kalian, satu hal ya. Kalau misalkan lagi diibaratkan lollipop nih, lagi asam manis pahit, boleh banget komen di kolom komentar ya. Kalau begitu, saya Selvi Kitty pamit undur diri. Sampai ketemu di Lollipop selanjutnya. Love, Life, and Podcast. Sebarkan cinta dan kebahagiaan karena orang di dunia ini selalu perlu orang yang selalu bahagia. Dah.